loncat ke Land of Dawn untuk game yang ketiga antara geng Kapak dan juga Red Bull Rebellion. Siapakah yang akan memenangkan series ini? Kita saksikan bareng-bareng. Oke, kita lihat di sini komposisi. Early game gue bilang agak ke arah GPX sih sejujur-jujurnya nih ya Choji ya. Meskipun lu bilang mereka harus main safe, tetapi Lancelot, Jawhead dan juga Chang'e tinggal nyari level 4 udah bisa kasih pressure. Bahkan kasih purple buff atau enggak clearing pakai meteor shower langsung rotasi pressure lane lain. Nah, tetapi kita lihat di sini tampaknya ada early action di mana Choi langsung masuk ke dalam begitu saja dan bahkan Choi masih bisa selamat dengan jatuhnya 1 HP, cukup menarik mobilitasnya dan juga tentunya rotasi dari seorang Choi. Kita lihat di sini Lito Wanderer berhasil diamankan oleh Lancelot dan 824 terkena ejector, tetapi tampaknya 824 belum mengeluarkan flicker dan there you go, tetapi tampaknya tetap harus terkena first blood dan yes, GPX secure ke arah first blood di sini Gio. Yes. First blood diamankan untuk seorang Ectofor dan Ectofor harus tumbang tadi. Dan ini menarik ya melihat geng Kapak kalau early-nya bisa diamanin juga dengan ada DJ. Ini bakal mengerikan banget. Tapi kalau di area late game mungkin hanya bisa dibilang Aether yang akan menjadi pion utama dari geng Kapak. Tapi sementara itu kalau kita Red Bull Rebellion dengan adanya Sugar yang masih harus berikan farming, ini akan menjadi striker utama dengan hero yang cukup snowballing. Roger kita tahu dia dengan Lincoln Pounce-nya itu bakal mengerikan banget, bisa masuk sampai ke area belakang. Dan ini bakal menjadi ancaman untuk seorang Ten yang pasti akan jaga-jaga jarak. Tapi kita Chow-nya akan menjadi target operasi dari teman-teman dari geng Kapak kali ini. Rhea masih coba untuk mengejar dari seorang Choi-nya. Masih ada sebuah pergerakan tentunya membuat Choi harus mundur terlebih dahulu Goni. Harus mundur dulu, lapu-lapu mendapatkan gold buff. Kita lihat di sini Aether sudah mulai sedikit cutting, di pre-pressure oleh Export di bagian bottom lane. Tetapi Turtle yang pertama tentunya dipersembahkan oleh Fruity akan hadir di tengah-tengah Land of Dawn untuk game yang ketiga. Kita lihat Choi di sini nyawanya seperempat, akankah dia selamat? Lapu-lapunya dari seorang Rhea nggak komit. Mereka tahu, mereka mungkin junglernya pengen langsung Turtle, jadi Rhea-nya oke, lepas Benedetta-nya dan mereka langsung zoning aja di bagian atas. Kita lihat di sini Red Bull Rebellion. Tampaknya harus melepas turtle yang pertama, tetapi di bagian belakang Point Star Moon sudah connect ke arah Swallow, belum ada komitmen dari teman-teman dari GPX. Ini dia Ten sudah mulai yang namanya meteor shower, dia bisa rotasi kemana aja, memberi pressure, bahkan mungkin kasih timing yang buying time gitu loh Gio. Yoi, karena memang itu sangat diperlukan banget ya kalau buying time seperti ini. Apalagi kalau kita lihat juga di area bawah, Azoa masih head to head dengan seorang Aether. Ini dia, kita tidak melihat lagi export sebagai jungler, tapi lihat di sana udah ada Insanity yang di pop up juga. Langsung jeda Jessica Iskandar dan membuat Aether harus tumbang karena combo bomb dari Swallow juga masuk, tapi flicker ke arah belakang. Phantom Extraction dikeluarkan udah seorang J, masih mau lobby sana. Ada flicker juga ejector kali ini. Azoa gak mungkin bisa selamat dari sergapan dilakukan oleh geng Kapak. Oke, lu ngambil gue 1, gue balas lu 2 katanya bro. Itu dia, dan kita lihat gold shield turret di bagian bawah sudah habis dan bahkan turretnya langsung ditargetin. 824 tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat turretnya hancur di depan mata. Kita lihat di sini pergerakan dari Sugar dan juga Swallow. Akankah di open team fight? Retribution-nya sangat baik, langsung mensecure gold buff dari tangan seorang J. Dan kita lihat di bagian atas Electro Final Blow sudah dikeluarkan ke arah Rhea, tetapi tampaknya hanya untuk clearing minion saja dan Choi langsung rotasi. Mungkin mencari objektif lain di area lain. Tentunya kita lihat 40 detik untuk Lord Turtle selanjutnya, tetapi kita lihat belum ada yang namanya pasif. Kita lihat Unstoppable Force sudah dikeluarkan. Meteor Shower kini untuk menzoning, tetapi tampaknya Invis masih harus tumbang di bagian mid lane. Kini RBR mereka tidak mau terlalu greedy. Mereka langsung yang namanya culik 1 dan langsung cari yang namanya objektif lain. Dan kita memasuki menit 4 di sini Choji. Kita lihat dulu Brave Fighter sudah dikeluarkan di bagian atas. Choi dengan Air Front-nya berusaha untuk clearing, tetapi tampaknya Ten memberikan backup dan tampaknya Choi harus berhati-hati di sini. Dan bahkan dengan kehadiran seorang Ten berhasil secure kill di bagian atas. Oke, gue mau nanya lu nih Choji, ngeliat situasi kayak gini apa yang terjadi, tapi tampaknya ditunggu dulu di sini ada sedikit fight. 824 terkena ejector, 824 akankah diselamat? Oh my god, Iron Reject connect tetapi belum ada follow up damage, dan bahkan Kufra dan juga Sugar harus hilang dari Land of Dawn. Double kill sudah diamankan oleh seorang Lancelot dan langsung gak pakai lama ke arah Turtle di sini. Oke, Choji ngeliat situasi kali ini. Apa yang ada di benak? Baik lagi.
seperti gue bilang tadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa gue bilang di menit 10, menit 9 GPX itu baru benar-benar kelihatan performanya karena balik lagi di sini GPX lawannya Sugar yang dimana pakai Roger. Kalau misalkan Roger mendapatkan modal awal itu bakalan jadi domino effect Joni. Karena kenapa? Roger ini adalah salah satu hero yang benar-benar snowball banget. Dan kalau misalkan sampai terbuka modalnya untuk bisa snowball itu bakalan jadi pressure banget untuk GPX. Tapi untuk sejauh ini GPX untuk early pressure-nya sangat-sangat baik dari rotasi top, bottom dan juga mid lane-nya. Benar-benar mulus, benar-benar lancar. Walaupun sebenarnya dari RBR ada Benedetta yang dimana kita tahu ya untuk mobilitasnya sangat-sangat tinggi. Tapi masih kalah untuk kekuatan landing-nya dari geng kapak melawan RBR. Oke, langsung Sanity untuk secure kill ke arah Azer di bagian bawah. Kita lihat akan ke arah kompensasi X24 di bagian 8. Tidak ada teman-temannya Tyrant Rage hanya untuk buying time, tetapi secure kill akan diamankan oleh Jay ke arah X24. Kita lihat di sini Esmeralda tuker Joy, tetapi nampaknya Choi, what are you doing? Benedettanya agak sedikit terlalu agresif, tetapi dengan eye for an eye-nya berhasil kabur dari situasi yang cukup mencekam di bagian mid lane, Dio. Oke. Kita lihat di sini final blow dikeluarkan untuk clearing wave, tetapi tampaknya Rhea masih bisa kabur. Oh, di bagian bottom lane X-Borg-nya tinggal 1 HP, langsung saja J-nya memakan lagi dan lagi 6-0-1 untuk J di game yang ketiga kali ini. Benar-benar owning dan bahkan belum ada yang bisa memegang lane slotnya di sini Choji. Dan kita lihat di sini GPX dengan nyantainya team fight-nya menang, objektif menang. Mereka benar-benar nyaman banget. Lihat X24-nya juga mencoba, tetapi teman-teman yang ada di mana-mana hanya untuk memberi timing, buying time saja. Kita lihat Rhea-nya di sini agak low, bahkan Soilo-nya bahkan harus hilang untuk yang kedua kalinya. Tetapi RBR berusaha, apa ya jawaban dari RBR nih Choji kira-kira? Apa yang harus dilakukan RBR untuk seenggaknya menutup ekonominya dari perbedaan 4.000 di sini Choji? Azwa harus jadi frontliner yang sangat-sangat bagus, diikutin dengan X24 biar supaya Sugar bisa jungle. Dengan Sugar yang bisa jungler otomatis power dia bakal sedikit naik lah, tapi nggak boleh langsung inisiasi dulu, harus tunggu momentum dan kalau bisa diulur sampai di menit 18 atau 19 untuk mencapai kekuatan maksimal dari Roger. Gue setuju banget, dan itu X24 langsung hilang aja ya, bener-bener ejector sekali langsung di follow up. Dan kita lihat Choi menjadi target selanjutnya, akankah dia survive? Tetapi tampaknya J-nya tershutdown oleh seorang Benedetta. Dan kita lihat Red Bull Rebellion mengetahui hal itu, nggak mau terlalu greedy, mereka langsung mundur. Oke, kita udah dapetin J, akhirnya dia ter-takedown, kita sabar dulu, kita cari yang namanya kesempatan lain. Dan kita lihat di sini Ten lagi dan lagi seorang Chang'e, sangat annoying, sangat mengganggu gitu. Dengan meteor shower-nya tuh harus clear-nya tuh cepat banget, abis itu dia bisa ngapain aja. Dan kita lihat untuk memasuki menit ke-8 ini, Choji dan Choji. Apa yang terjadi di kacamata lo? Kalau misalkan geng kapak bisa menahan momentumnya dengan sangat baik dengan kayak gini nih, tiba-tiba ada cidukan dan juga tim fightnya juga bisa di split dan Sugar nggak dikasih jungle, nggak dikasih snowball, geng kapak kemungkinan besar mungkin kalau gue bilang 65-75% lah bisa memenangkan game kali ini sih God. Oke, kita lihat di sini Sugar melakukan pounce ke arah Azer, tetapi belum ada komitmen. Mereka mengetahui backupan dari GPX juga ada, jadi mereka tetap berhati-hati, hanya poking damage, hanya clearing lane saja. Mereka benar-benar nahan. Nah, ini outer turret tinggal mid lane ya. Dan kita lihat di sini akan ada pressure ke arah purple buff, tetapi tampaknya GPX juga disiplin juga. Mereka nunggu timing, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, tetapi X24-nya agak sedikit tersesat di bagian tengah, akan di follow up, ada flicker untuk kabur, tetapi tampaknya di sini mereka tidak bisa menahan mid turretnya. Dan kita lihat di sini Azoa menjadi target Lance Insanity hanya untuk mundur dan lagi dan lagi. Red Bull Rebellion kehilangan space, kehilangan ruang gerak bagi mereka, dan GPX mereka terus dan terus yang namanya memberikan pressure. Di sini Benedetta terkena ejector, tetapi tampaknya Ten yang harus mundur mengetahui Choi sudah mulai sakit menit 9, dan alhasil untuk saat ini dari kedua tim mereka cukup nyaman di sini. Choji. Ten sih dari tadi belum tumbang sama sekali, yang membuat dia kelihatan banget untuk zoningnya udah aman banget, udah enak banget gitu. Tinggal nunggu momentum aja sebenarnya dari geng kapak, dan dari mata Ninja Choji ngelihat kekuatan geng kapak seperti ini, wah ini bakal jadi berbahaya banget untuk RBR gue nih.
Berbahaya banget Peter Shaw dikeluarkan X24 menjadi korban pertama dan kita lihat di sini Azoa masih bisa selamat dan GPX lagi dan lagi benar-benar owning this match dan kita lihat RBR nggak ada yang namanya solusi, belum benar-benar susah banget karena menurut gue solusinya juga GPX harus blunder dan untuk sampai saat ini GPX-nya belum ada blunder dan kita lihat di sini Phantom Execution dan bahkan Bravest Fighter sudah dikeluarkan tetapi RBR berhasil yang namanya kiting sidestep untuk menjuk semua skill tersebut tetapi Choi berhasil mendapatkan kompensasi di bagian bawah split turret dan kita lihat di sini pressure dari GPX langsung inner turret di bagian atas hilang dan ya GPX untuk sampai titik ini belum ada blunder dan itu RBR cuman ngandelin itu mungkin dari dimana ada miss rotasi, miss posisi dari teman-teman dari GPX langsung dimaksimalin tetapi untuk saat ini belum ada GPX mainnya disiplin banget dan bahkan on point banget di sini Choji. Iya balik lagi kalau misalkan dilihat dalam ninjanya RBR untuk memenangkan game kali ini adalah 3 sih kalau gue lihat. Satu GPX-nya blunder, yang kedua Sugar-nya bisa sampai ke late game untuk pokoknya late game lah. Bakalan kemungkinan ya masih bisa dipegang sama RBR di late game-nya dan ketiga Choi-nya diajak untuk split push seperti saat Red Bull Rebellion mengalahkan Alter Ego hari kemarin bro. Oke ya kita lihat ya masih disiplin bahkan GPX dengan gold lead yang hampir 10.000 mereka nggak langsung maksa team fight di sini Joji dan itu menurut gua bijaksana banget keputusan yang diambil dari GPX dimana oke mereka tetap gold lead yang hampir 10.000 tetapi mereka yang nggak namanya tetap serakah maksa-maksa team fight dan mereka juga nunggu Lord yang akan hadir dalam 20 detik ke depan dan ini menurut gua apa ya tempo permainan tuh bener-bener dipegang GPX. Mereka udah tahu nge-build up-nya momentum. Sekarang mereka lagi pegang kendali dan mereka sekarang tahu cara mempertahankan yang namanya kendali. Dan kita lihat di sini Ray dan juga Choi sama-sama hanya untuk clearing minion. Dan mungkin tuker-tukeran skill kita lihat belum ada komitmen dari keduanya tentunya. Dan untuk saat ini 4 member lainnya dari kedua tim udah ada di area Lord. Dan kita lihat X24 salah buka lagi dan tampaknya dia harus terpaksa menggunakan flicker untuk kabur. Dan itu rugi banget. Kufra tuh nggak bisa yang asal-asal buka kayak gitu. Kalau enggak yang namanya rugi total kayak gitu. Dia mundur terpaksa menggunakan flicker nggak untuk apa-apa. Dan kita lihat di sini Azoanya 1 HP masih ada Immortal akankah pecah? Belum. Oh Tyrant Rage connect kedua orang. Tetapi follow up damage-nya belum terlalu sakit bahkan X24-nya yang harus hilang Sugar menjadi target selanjutnya dan bahkan langsung dieksekusi oleh seorang Lancelot dan kita lihat di sini Jay terlalu nafsu tetapi di bagian belakang pakai Johet dan juga Ten hilang dari map dan tetapi langsung saja yang namanya lapu-lapu membereskan 3 member dari Red Bull Rebellion harus hilang Choi battle with Azar tetapi ini membuka kesempatan untuk GPX yang namanya Slay Lord di sini Choji. Wow. Ini apa ya bisa dibilang GPX benar-benar memaksimalkan team fight yang ada dan RBR pun balik lagi lebih harus berhati-hati lagi sih tapi oke Goni. Oke, kita lihat di sini Lunox terpaksa menggunakan Order of Brilliance untuk kabur tetapi Jay terlalu lincah tentunya. Tidak, lu nggak boleh pulang, lu harus tumbang yang ketiga kalinya dan kalau ngintip dari item apa yang signifikan? Yes. Item yang signifikan di sini Rhea, gue mesti patutin jempol dulu untuk Rhea karena kenapa dia jadi frontliner sangat baik, dia bisa memberikan damage sambil juga memberikan bantalan bagi teman-teman GP dengan sangat-sangat baik dan sampai sekarang pun dia masih 0 death, belum tumbang sama sekali. Dan kalaupun Rhea masih bisa dibilang gak kuat gitu kan untuk menahan damage yang ada dari RBR, Azer bisa membantu apalagi di belakangnya ada Ten gitu yang dimana membuat frontline dari GPX ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat tebel yang membuat Invis tinggal culik-culik ataupun Jay tinggal in and out dengan mudah sih Goni. Yes, mid inhibitor sudah di-charge, Meteor Shower dikeluarkan untuk menzoning teman-teman dari Red Bull Rebellion bahkan atasnya sudah hancur. Kita lihat akan ada open fight di sini Red Bull Rebellion masih 5 orang masih berusaha untuk defend tetapi tampaknya mereka fokus ke arah Lord dan bahkan GPX mereka juga nggak memaksakan kehendak. Mereka ngelihat yang namanya udah 2 inhibitor udah hancur, oke objektif daman, mereka nggak langsung masak team fight, mereka langsung oke kita jungling dulu. Mereka ngelihat gak ada celah di sini Choji, jadi mereka nggak memaksakan gitu dan itu menurut gue sangat-sangat disiplin. Dan kita lihat di sini Red Bull Rebellion dengan 5 orang di bagian bawah akankah mereka berhasil defend, tetapi di bagian atas lapu-lapu dan Lancelotnya sudah mulai masuk dan langsung base menjadi target objektif dari GPX dan langsung memenangkan 2-1 di sini Choji. Wow. Ini sih seperti plot twist ya, dimana kemarin RBR ngalahin Alter Ego, sekarang GPX